Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita sudah menyelesaikan masalah beberapa poin penting di masalah Jumat, sholat Jumat. Sekarang kita memasuki sunanul Jum'ah, kesunahan-kesunahan yang ada pada hari Jumat itu sendiri. Dikatakan wahiyya kathirah, karena Jumat ini kan Sayyidul Ayyam. Jumat ini termasuk bisa dikatakan yang paling menonjol, hari yang paling menonjol dalam Islam itu Jum'ah. Ya. Atau Idul Ayyam itu Jumat. Dan keistimewaan Jumat dan juga malam Jumat banyak sekali dalam riwayat, dan juga ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa malam Jumat dan hari Jumat itu hari yang istimewa. Nah, kemudian kesunahannya apa saja yang bisa kita lakukan di hari Jumat? Yang pertama al-ghuslu, mandi. Mandi dengan niatan mandi sunnah Jumat. Dan bisa juga mandi ini digabung dua niat dengan satu kali mandi. Misal ada orang yang dia junub, mengharuskan mandi wajib, maka dia bisa dengan satu kali mandi maksudnya, dia niat mandi wajib dan juga mandi sunnah Jumat ini. Jadi dengan satu kali mandi dia mendapatkan 2 poin. Nah, kemudian waktunya, kalau madhab Hambali mandi Jumat ini justru wajib. Waktuhu yadkhulu bitulu'il fajri wa yakhruju bil ya'si minal huduril jum'ah. Masuk waktunya dari mulai tulu'il fajri, naiknya fajar, jadi habis subuh, sampai wa yakhruju, sampai selesai waktunya itu bil ya'si min huduril jum'ah, sampai ketika orang ini mau berangkat Jumatan. Ya, mau berangkat Jumatan. Jadi bukan waktu tertentu, tapi ketika dia akan berangkat Jum'ah. Wal afdol, tapi afdolnya mandi tersebut adalah ta'khiruhu ila rawahi, mengakhirkan mandi Jumat sebelum dia berangkat ke Jumatan. Jadi begitu selesai mandi langsung berangkat, itu afdolnya. Ya, supaya dia dalam keadaan wangi dan bersih ketika dia masuk Jumatan atau ke masjid. Kemudian wa yakunul ghusl li hadhiriha, dan kesunahan mandi ini bagi orang yang akan menghadiri Jumatan. Kalau yang tidak menghadiri Jumatan maka tidak disunahkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dan mandi Jumat ini kalau niatnya kapan waktu niat? Sebenarnya sama. Mandi wajib dan mandi sunnah itu letak niatnya sama. Kan mandi wajib itu kan ada 2 rukun kan. Yang pertama niat inda ghusl juz'in minal badan, niat ketika mengguyurkan badan ke tubuh. Ya, niat ketika mengguyurkan badan ke tubuh. Kemudian yang kedua ta'mimul jami'il badan wa basyaran sya'ran wa basyaran bil ma'. Yang kedua meratakan air ke kulit dan rambut. Udah itu toh. Itu rukunnya. Lah, mandi sunnah juga begitu, sama. Niatnya ketika membasuh pertama kali air ke tubuh kita bagian manapun, kemudian dilanjut untuk meratakan air. Nah, kemudian bedanya kalau air bekas mandi wajib itu mustakmal, kalau air bekas mandi sunnah itu tidak mustakmal. Andai kata kita mandi dekat bak yang kecil kurang dari 2 kula, terus kemudian nyiprat lagi air itu ke kolam, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mandi wajib, begitu guyuran pertama balik ke kolam itu, maka menjadi mustakmal kolam itu. Kalau kurang dari 2 kula. Kecuali guyuran kedua, biar ya rata nih, sudah selesai, kemudian ambil air lagi, digambior yang kedua lagi. Yang keduanya ini sunnah, mandi wajibnya itu sunnah, yang guyuran kedua, karena yang pertama itu menghilangkan hadas besar, sudah selesai. Nah, air yang pertama itu mustakmal, air yang guyuran kedua itu tidak mustakmal, sama kayak wudhu. Begitu kita membasuh wajah pertama kali itu wajib, dan ini airnya mustakmal.
Nah, ngambil lagi air, kemudian kita basuhkan lagi yang kedua kalinya, yang menetes yang kedua kali ini tidak lagi dinamakan mustakmal, karena sunnah. Kemudian yang kedua, at-tazayyun bi ahsani thiyab. Memakai tazayyun itu apa ya? Bersolek, tapi bukan bersolek dalam makna perempuan, make up bukan ya. Maksudnya dia memakai pakaian yang paling bagus. Wa afdalnya al-bayd aula. Afdalnya warna putih. Dan lebih diutamakan lagi si khatibnya. Ya, karena jadi pusat perhatian kan. Beda dengan Id. Kalau Id itu afdalnya pakaian baru. Bukan dikhususkan warna putih. Tapi kalau Jumat sunnah putih. Kemudian fayalbasu thawbal qamis wal imamah war rida, dan memakai baju gamis, kemudian sunnah memakai imamah dan rida bagi ulama. Ini harusnya ada tambahan. Bagi ulama, imamah dan rida itu kan pakaian yang identik dengan ulama. Kalau bukan ulama jangan berpakaian seperti ulama. Walaupun imamah ini sunnah, rida itu juga sunnah. Tapi imamah ini identik dengan ulama kalau di Indonesia dan di beberapa negara ya pastinya. Itu identik dengan ulama. Maka kalau identik dengan ulama jangan dipakai oleh orang yang bukan ulama. Tapi kalau syal, rida itu lebih identik ke santri sih. Ya kan? Jadi tidak masalah walaupun bukan ulama dia boleh memakai syal. Tapi kalau imamah itu udeng nih. Itu dikhususkan untuk ulama memang biasanya begitu. Nah, katanya Al-Imam Ibn Izzuddin Ibn Abdus Salam, ulama harus memakai pakaian ulama. Kalau bukan ulama, haram memakai pakaian atribut ulama. Kenapa? Ya takut orang ngira dia ulama, kemudian dimintain fatwa. Akhirnya jadi salah kaprah kan. Ketika dia ditanya hukum, ditanya masalah hukum syariat, dia tidak bisa jawab, tapi kadung malu kan. Akhirnya jawab pakai akal. Sedangkan syariat itu banyak hal-hal yang sebetulnya dengan logika itu nggak seperti kayak masul khufain aja. Secara logika kan nggak masuk. Nah. Kemudian, tapi kalau di rumah gimana? Di rumah ngimamin istrinya itu pakai imamah, pakai jubah, pakai syal supaya dapat sunnah, boleh. Nggak apa-apa. Kalau di rumah ya, kalau bukan ulama. Kemudian wa yusannu an yubalighal khatib fi husnil hay'ah, dan kalau khatibnya disunnahkan untuk berpakaian yang lebih indah lagi. Dengan imamahnya juga, dengan jubahnya juga. Kalau sang khatib. Kemudian kesunahan yang ketiga at-tandif. At-tanadzuf. Membersihkan diri. Dan ini sudah pernah kita bahas masalah ini. Khisalul fitrah. Di bab khisalul fitrah. Ya, kesunahan membersihkan diri dari mulai halqi anah wa natfil ibid. Ya, mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak. Sunnah menghilangkan bulu ketiak ini baik laki maupun perempuan. Kadang orang kan biarkan sampai 1 meter 2 meter. Aslinya sunnah ini menghilangkan bulu kemaluan dan juga menghilangkan bulu ketiak, rambut ketiak, ini sunnah. Bahkan dianjurkan untuk tidak lebih dari 40 hari untuk segera dihilangkan. Kemudian waghassi syarib, dan sunnah juga untuk menggunting kumis. Kan dikatakan oleh siapa lupa Imam siapa gitu. Kalau kumisnya itu bisa melebihi safratul ahmar atau merah bibir ini, nanti doanya tidak mustajab. Kecantol bibirnya, kecantol kumisnya itu mungkin ya. Wa ghassi syarib wa taglimuz zufrin, dan sunnah memotong kuku di hari Jumat. Wa izalati rihin karihatin, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, memakai deodoran, memakai pewangi, memakai sabun mandinya. Wa siwak wa ghairi dzalik, dan siwak dan juga yang selain yang sudah kita pernah bahas di khisalul fitrah, itu sunnah dilakukan pada waktu Jumatan sebelum berangkat Jumatan.
Jadi, kemudian yang keempat ini yang kita akan lanjutkan nanti insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Hatta Nabi al-Fatihah.